Keutamaannya baca bismillah. Sementara lafal bismillah terdiri dari 3 kata, yaitu bi, ismi, dan Allah. Jika dijabarkan, bi berarti dengan, ismi atau asma berarti nama, kemudian Allah. Dengan demikian, arti dari bismillah, yaitu dengan nama Allah, atau diterjemahkan, menjadi dengan menyebut nama Allah. Jika digabungkan dengan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka dapat diterjemahkan secara utuh. Bismillahirrohmanirrohim adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Imam Ibnu Katsir dalam karya tafsirnya menjelaskan bahwa lafal bismillah mengandung keberkahan. Oleh karena itu, umat muslim dianjurkan melafalkannya pada setiap awal aktivitas maupun perkataan. Melansir halaman NU Online, banyak hadits Rasulullah yang menjelaskan keutamaan serta menganjurkan untuk menyebut bismillah. Umat muslim dianjurkan membaca bismillah ketika berkhotbah, hendak memasuki toilet, hadis riwayat Ahmad, mengawali wudhu, hendak berhubungan suami dan istri, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hendak mengawali aktivitas makan, hadis riwayat Muslim, berdiri, duduk, salat, berkendaraan, minum, tidur bahkan menyembelih hewan. Keutamaan membaca bismillah. Berikut ini adalah sejumlah riwayat yang menyatakan keutamaan lafal bismillah yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. 1. Menyebut asma Allah. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas perihal pertanyaan Sayyidina Utsman tentang bismillah kepada Rasulullah. Beliau menjawab, itu bismillah adalah salah satu asma Allah. Jarak Allah dan asmanya yang maha besar itu hanya sebatas jarak hitam mata dan putih mata saking dekatnya. Ibnu Abi Hatim dan hadis riwayat Al-Hakim. 2. Nabi Isa menulis bismillah. Ibnu Murduwiyah meriwayatkan dari Abu Said, Rasulullah bercerita bahwa Nabi Isa alaihi salam pernah diserahkan kepada seorang guru untuk belajar menulis. Gurunya mengatakan, tulislah, apa yang harus kutulis? Kata Nabi Isa, bismillah. Kata gurunya, apa itu bismillah? Tanya Nabi Isa, aku sendiri tidak tahu. Kata gurunya. Nabi Isa menjawab, banyak itu bahaulah keelokan Allah. Sinnya sanauhu keagungannya. Mimnya mamlakatuhu kekuasaannya. Allah ilahul alihah Tuhan para Tuhan. Ar-Rahman rahmanut dunya pengasih dunia. Ar-Rahim rahimul akhirah pengasih akhirat. 3. Ayat yang diturunkan kepada Rasulullah. Ibnu Murduwiyah dari hadits Yazid bin Khalid dari Sulaiman bin Buraidah dalam sebuah riwayat Abdul Karim Abi Umayyah dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda, sebuah ayat diturunkan kepadaku, ayat yang tidak pernah diturunkan kepada seorang nabi selainku kecuali Sulaiman bin Daud. Ayat itu berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Ibnu Murduwiyah dan hadis riwayat At-Tabarani. 4. Membawa keberkahan. Dari Jabir bin Abdullah. Ketika ayat Bismillahirrohmanirrohim turun, awan bergerak ke timur, angin menjadi tenang, laut bergelombang, dan setan dilempari di langit. Allah bersumpah dengan kebesaran dan keagungannya bahwa sesuatu yang dinamai dengan namanya niscaya mendapat keberkahannya. Hadis riwayat Abu Ya'la, Al-Hakim, dan Al-Bazar. 6. Diselamatkan dari malaikat Zabaniyah. Dari Waki, dari Al-Amasi, dari Abu Wail, dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata, siapa saja yang ingin diselamatkan oleh Allah dari 19 malaikat Zabaniyah, hendaklah ia membaca Bismillahirrohmanirrohim, agar Allah menjadi setiap huruf sebagai pelindung baginya dari setiap malaikat Zabaniyah. Dikutip oleh Ibnu Atiyah dan Al-Qurtubi. 7. Melindungi dari setan. Dari Asyim, ia mendengar Abu Tamimah bercerita tentang boncengan Rasulullah. Ketika hewan yang dikendarai oleh Nabi tergelincir, ia berkata, celaka setan. Rasulullah menegurnya, jangan bilang, celaka setan, karena ia akan membesar hingga sebesar rumah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Murduwiyah, dan An-Nasai, dan berkata, demi kekuatanku, aku akan gulingkan dia. Tetapi jika kau bilang, bismillah, maka setan akan mengecil hingga sebesar lalat. Hadis riwayat Ahmad. 8. Memperoleh anak yang dilindungi Allah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, seandainya salah seorang dari kalian mendatangi istrinya,
Lalu membaca, Bismillah, Allahumma janibnas syaitana wa janibis syaitana ma rozaktana. Niscaya jika ditakdirkan keturunan dari hubungan tersebut maka setan selamanya tidak membahayakan anak itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian beberapa keutamaan membaca lafal Bismillah. Hendaknya kita senantiasa membaca Bismillah ketika akan melakukan sesuatu. Semoga Allah melindungi hambanya yang bertakwa. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Wallahu alam bisawab.